Kalau sekarang gue selalu menyempatkan diri untuk nonton konser. Oke. Karena tuh lo suka itu. Karena gue Refreshing suka, buat dia. gue happy, gue bisa nangis nonton konser. Gue sampai merinding gue kalau inget. Kayak anjir lu kapan lagi nonton gratis motret gitu loh, maksud gue ya to be very honest gitu loh, maksudnya kapan lagi sekarang. Oke, berhubung udah umur 40 jadi gue yang mulai ya. Siap. Oke. Tapi nanti hostnya kita balikin ke Denny. Enggak lah. langsung. Oke, halo ya teman-teman, kita ketemu lagi nih. Sekarang kita tetap ditemenin sama ada Iren ya. Terus ada Denny juga dan kebetulan nih the star-nya nih. Enggak, saya manusia biasa. Oke, manusia biasa ya kan. Tapi ntar kita korek apakah dia manusia biasa atau darahnya hijau. Iya, oke. Tolong diperkenalkan siapa namanya, silakan. Gue juga baru kenal soalnya, baru kenal. Halo teman-teman semua yang menonton, saya Jos. Apalagi sih yang perlu kenalin? Nama lengkap. Oh. ASL PLS. Iya. Saya Joshua Gunadi, gue wedding videographer dan gue seorang coffee enthusiast. Oke. Dan gue adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Oke, nice. Nah, Jos, tadi kan udah sebutin tuh nama segala macam. Ya gue akhirnya ya gue baru kenal juga nih ya. Baru hari ini gue ketemu lo ya. Dan ternyata pas kita ngobrol tadi di belakang, pribadi yang menarik ya buat lo. Buat gue pribadi gue kenal lo menarik sih. Nah terus gue pengen tahu dong Jos, tolong dikasih tahu dong background pendidikannya apa, mau ngapain, sampai akhirnya bisa lo kejeblos di dunia video. Oke. Bakal panjang sih kayaknya. Ya coba Soalnya, dipersingkat dalam waktu 3 detik. wah nggak bisa. Ya, masih Saya 5 butuh jam uang. lah. Dah 3 detik. Anjing. Jadi sesimpelnya gue S1 jurnalistik di UMN. Terus gue abis itu gue S2 Ya. bisnis manajemen di PPM. Di berselang waktu itu berarti kan gue lulus 2014, 14-15 gue lupa. Gue ambil coffee course juga, belajar kopi. Dan gue itu gue sempat magang di Tempo dulu sebagai investigation journalism selama 6 bulan. Gue nggak kuat, gue pindah ke Emera. Emera itu gue kerja Emera Media Group. Ya. Sebagai in-house photographer waktu itu. Oh. Jadi fotografer fashion dulu. Pertama mulai dari fotografer jurnalistik, terus gue pindah ke fotografer fashion. Tapi karena dulu kan magang kecil banget ya bayarannya ya, gue harus bolak-balik Tangerang. Enggak. Saat itu kan kantor itu kan di Sudirman, di seberangnya IX. Jadi kan gue butuh biaya tambahan juga. Akhirnya gue kecemplung juga sebagai stage photographer. Tapi yang making money buat gue tuh stage photographer. Stage. Gue basically udah foto stage itu dari gue semester 3. Gue dikenalin untuk ikut satu band yang udah bubar. Payung Teduh sebutlah. Gue ikut mereka sempat. Mas Is, ya dosanya banyak tuh orang. kayak gitulah, maksudnya kayak gue sempat jadi sales fotografer. Jadi basically kalau lo ngomong S1 gue itu penuh dengan gue kuliah sambil kerja. Jadi S1 gue tuh gue ambil komunikasi di UMN di mana saya juniornya Iren. Oke. Terus abis itu gue dari semester 3 sampai gue mungkin mau S2 gue stage photographer sekitar 3,5 tahun. Dibarengi dengan gue magang di Tempo dan di MRA juga. Wih. Gitu. Jadi Tempo sekaligus di MRA juga. Enggak, jadi Tempo beres, gue baru pindah ke MRA. Jadi pas udah lulus 4 tahun, kan ini kan kita kan baru kan pada nyari-nyari kerja. Nah, kebetulan gue ada link di MRA karena stylistnya temennya cici gue saat itu. Gue dimasukin untuk megang desk fotografer waktu itu. Oke. Gue megang sekitar 4 majalah. Gue megang Esquire, gue megang Cosmo, gue megang Hello Indonesia dulu. Sama FHM ya? Enggak dong, FHM beda, beda vendor Sorry, bos. Kak. Sama gue lupa dia sempat ada majalah ini home living gitu. Okay. Jadi basically di situ kecemplung lah dengan segala macam jenis karya fotografi sebenarnya. Gue harus bisa fotografi nih. Iya, harus bisa foto fashion, tapi gue harus bisa foto arsitek juga. Karena kan di MRA itu kan sistemnya kita divisi fotografer megang 3-4 majalah. Jadi kalau 4 majalah itu dengan genre yang berbeda, ya mau nggak mau kita mesti bisa. Nah, tapi karena pendapatannya nggak begitu besar, jadi gue suka freelance stage photographer. Oke. Stage photographer. Itu kan sedikit berbeda sama profesi yang lu jurnalistik dan lain-lain. Jurnalistik dan itu kan ya arsitektur.
tiba-tiba bisa, ya stage photographer mungkin rada mirip jurnalistik tapi kan dia ada butuh pakem-pakem tersendiri tuh. Betul. Mentor lu siapa sebelumnya waktu pas di stage photographer? Ya saat itu mentor gue yang paling gue suka ya Panji Indra sih. Panji Indra, oke. Bang Panji kan fashion juga di Freemax dan dia foto event. Dan gue tuh suka banget foto event. Jadi gue nggak pernah punya mentor satu orang yang bener-bener kayak wah nih gila nih ini Tuhan gue nih, kayak gue follow him through gitu, nggak ada. Jadi kayak gue bener-bener kayak ya itu yang anehnya, gue foto stage tapi gue sukanya fotografer event sama fashion. Sama kayak sekarang gue jadi wedding videographer, yang gue follow banyak kan fotografer. Gue nggak banyak follow videographer wedding. Kenapa? Itu aneh juga buat gue, aneh. Kenapa? Gue nggak tahu kenapa. Kayak it's bring a lot of apa ya, familiarity nggak sih kalau lu selalu punya mentor yang sama dengan lu. Ya nggak sih, kayak akhirnya lu akan mengikuti mentor lu. Ya bisa. Ya, contohnya kalau lu kerja di vendor pun lu akan ngikutin cara bos lu bekerja sebenarnya. Betul. Nah, makanya sekarang ini gue nggak mencoba seperti itu sih. Kayak gue mencoba bring back the old cara gue berpikir, kayak ya kenapa gue harus follow? Kenapa gue harus punya mentor stage photographer saat itu? Kenapa gue nggak punya mentor anak stage event? Gitu loh. Kenapa gue nggak suka fotonya Arben Rambe? Kenapa gue nggak suka fotonya Roni Zakaria? Meskipun gue stage. Nah, seru nih ngomong Roni Zakaria nih. Gue kenal lagi. Itu kan legend ya, itu kan legend banget ya. Maksud gue kan Hai Koroni. ya kan he's legend lah, maksudnya gue sangat amat suka fotonya dia. Ya even dia kan suka pameran di Antara tuh. Ya. Yes. Gue pernah berpapasan sebelah sama dia dan gue nggak berani nyapa dia. Kenapa? Starstruck aja. Oh ya. Kayak buat gue, anjir zaman yang gue motret nih orang nih apa ya, panutanku lah kalau bahasa zaman sekarang kan, abangku banget lah, kayak abang, maksudnya kayak he's the one, dan dia nama Bang Panji. Dan gue pernah dapat kesempatan untuk di wedding pun sempat dapat kesempatan untuk turun bareng Bang Panji. Gue masih mesmerizing how the way he works, maksud gue. Ya. Jadi kalau lo ngomong stage photographer kesukaan gue nggak ada sih. Paling ada tuh ada satu di US yang gue suka. Dia fotografer John Mayer. Oke. Itu gue suka banget fotonya dia. Sama satu Greg Williams, tahu kan semua pasti fashion photographer. Pernah Pasti tahu, Iren pasti tahu. Gue suka banget fotonya dia. Gue nggak tahu kenapa. Jadi kalau tadi Mike bilang pakemnya beda, menurut gue nggak beda sih Mike. Sama aja ya. In the end menurut gue it's about kita tahu apa yang kita kerjain. Oke. Kalau menurut gue. Ya. Buat lu refreshing gak sih kalau ngeliat yang di luar dari yang biasanya lu iniin? Wah, refreshing banget sih. Refreshing parah. Karena pada saat gue moto stage tahun dulu, gue mungkin baru bisa bersyukurnya sekarang. Kalau dulu kan gue kayak, gila ya capek banget ya foto stage ya. Lu mesti perang sama ratusan ribuan, bahkan kadang-kadang ribuan fotografer. Zaman dulu kan 2011, 13 sampai 2019 kan semua orang mau jadi fotografer stage. Yoi. Everyone wants to be that guy yang ada Bisa band nge-record. gede. Kita punya nih fotonya. Ya. Semua mau seperti itu. Ya. Dan kan dalam rentang waktu tahun itu kan basically kita udah mulai kalah dengan orang-orang yang pakai iPhone. Ya. Gimana cara kita proving tetap karya kita bagus kan. Dan kebetulan memang door gua disediakan itu cuman tahun 2013 sampai 2017. Gue 4 tahun gue menikmati di era of stage photographer nggak sih? Yang kayak kita mungkin nggak tahu fotografer sebelah kita siapa, tapi pokoknya kita mau tes satu stage yang sama. Dan era-era itu kan gila men, band Siguros. Gue sampai merinding gue kalau inget. Kayak anjir lu kapan lagi nonton gratis motret gitu loh, maksud gue ya to be very honest gitu loh, maksudnya kapan lagi. Sekarang itu kan stage photographer udah makin dikit. Oh, nggak tahu gue mungkin. Maksudnya makin dikit tuh bukan secara personal orang-orangnya sedikit, tapi limitasinya kan sudah mulai berkurang. Karena sekarang setiap IO, setiap apa sebutannya promotor itu kan mereka punya tim sosmed sendiri kan. Oke. In-house. They don't need the media. Ya. Saat itu kan kita jual foto kita ke siapa sih? Ke media. Iya, betul. Saat itu pas gue motret, gue bisa jual ke kantor. Oh Trax lagi butuh foto konser ini, siapa yang bisa jalan? Oh si Jos aja yang jalan. Kayak gitu saat itu misalkan. Atau sempat dapat kesempatan juga buat Rolling Stone yang dibayar satu foto tuh 50.000 apa berapa, 75.000 deh setahu gue, lupa. Ya kayak gitu-gitu kan saat itu kan ada mediumnya. Pada saat lu berkarya di stage itu masih dihargai. Bukan likes ya. Ya, kayak gue mau nanya deh. Berarti lu dengan dihargai tadi 75.000 per foto itu lu udah puas tuh ya harusnya. Gue puas banget sih. Maksudnya
stage gue nggak tahu ya, mungkin ada banyak mungkin senior yang nonton, mungkin gue salah atau benar. Saat itu kan kita cuma dikasih kesempatan 3 lagu. Oke. Saat itu cuma dapat 3 lagu, sedangkan kalau kita yang pernah nonton konser kita tahu lah 3 lagu pertama tuh bapuk. Oh ya dapat. Oke, bapuk. Lagu-lagu yang kayak yang crowdnya nggak bakal engaging too much. Baru mulai naik iya, ya, baru mulai naik. pemanasan Nah, gitu. itu kan sebenarnya tantangannya kan, how kita bisa create foto yang mesmerizing buat orang. Tapi sebenarnya kita tahu nih situasinya nih masih dingin banget. Yeah. Masih nggak oke banget. Lighting Bahkan nggak orang oke. lighting masih testing. Maksudnya kan lighting director kita kan di Indonesia kan, sorry itu saya bukan kayak di luar negeri. Yang memang mereka udah rehearsal sebelumnya gitu loh. Kalau kalian pernah nonton tuh ada sempat satu klip going viral kan di Instagram, gue lupa, konser band Foo Fighters ya kalau nggak salah. Lightingnya dia itu pemain drum. Karena dia ngerti. Dia ngerti ketukannya kapan ini harus geser, bahkan dia hafal lagunya. Ya sorry itu saya di Indo kan belum kayak gitu. Belum. Ya. Jadi nggak mungkin the vibes yang kita dapat itu langsung boom gitu loh. Jadi itu sebuah tantangan yang akhirnya setelah gue looking back sekarang tuh kepake buat syuting wedding. Oh, jadi menarik. Kenapa akhirnya dari stage fotografi itu lu bisa ke wedding tuh? Nah, oke. Jadi ceritanya, cerita gampangnya setelah gue S1 gue jurnalistik, gue sempat melalang buana di stage, tiba-tiba gue kecemplung lah di dunia kopi. Itu gue random banget karena gue lagi jalan ke belakang GI, tiba-tiba gue ketemu Tanah Merah. Gue kayak, ini apaan nih tempat ya? Gue ngopi. Gue tahu tuh tempatnya. Ya kan, itu enak banget. Sekarang udah nggak ada ya, sayang banget. Oh, udah nggak ada ya? Udah nggak ada Tanah Merah. Ayo buka lagi. Udah tutup yang di belakang. Udah tutup di belakang GI. Paling enak loh itu tempatnya. Itu salah satu OG-nya lah. Dia pioner lah. Terus gue tiba-tiba karena gue sering nongkrong di sana, pulang kantor sore-sore, tiba-tiba gue ikut kelas kopi. Makin tercemplung lah saya. Dapat kesempatan waktu itu. Makin cinta lah dengan kopi lah. Kayak makin paham nih, biasa lah Bing. Coffee snob awal-awal kan kita kayak semua kopi tidak enak, yang enak hanya ini gitu kan. Being that asshole person gak sih? Nah tapi kalau buat gue it's a trigger for me buat gue belajar lagi sebenarnya. Ya. Kayak gue penasaran. Kayak apa sih sebenarnya nih kopi nih kayak gini apa sih? Nah gue dapat kesempatan lah untuk ke Sydney ke tempat salah satu cici gue belajar di sana. Gue belajar dan gue coba nyambi kerja. Pulang gue bawa ilmu baru, dengan ilmu basically gue bisa controlling how the coffee shop work. Jadi saat belajar itu nggak cuma making coffee, tapi gimana caranya lu nge-training karyawan, gimana caranya lu cash flowing coffee shop, gimana caranya lu stock age dan kawan-kawan. Oh manajemennya semua diajarin. Manajemennya diajarin. Nah di situ gue balik ke Indo, terus gue tiba-tiba randomly gue bikin coffee shop sama temen gue. Dari situlah. Tiba-tiba saya S2, gue juga bingung. Jadi gue pokoknya tiba-tiba gue S2 Business Management. Itu tahun 2017. Gue kayak, gue ngapain ya S2 ya? Ya jujur aja S2 Business Management di PPM. Kalau ada yang tahu PPM itu adalah kampus untuk blue collar sebenarnya. Kenapa blue collar gue bilang? Karena orang yang bisa masuk kampus itu either mereka pinter banget atau mereka mendapatkan referensi dari perusahaan yang besar di Indonesia untuk mereka ngambil S2. Jadi ya can you imagine like this? Lu anak umur 26 tahun, 25 tahun dengan pengalaman yang semua hal lu kerjain, tiba-tiba lu masuk ruangan kelas yang lu lihat semuanya orang-orang berdasi dan berkemeja. Dan gue datang cuman kaos hitam sama hoodie. Kayak gue ngapain di sini ya? Kayak shit, gue ngapain nih gitu loh. Kejebak nih gue salah iya nih. Gue bisa apa nih anjir, S2 Business Management. Dia ngomongin COGS, COYS, gue kayak dia ngomongin masalah akuntansi publik, gue kayak anjir yang gue tau cuma mencet shutter, ISO, F, sama bikin kopi kayaknya. Nah ya disitulah, itu kayak namanya orang bilang kan learning process kan. Ya gue berhasil lulus lah. Meskipun 4 tahun, yang harusnya 2 tahun. Oke. Nah di satu sisi gue berjalan dengan gue punya coffee shop. Nah di situ gue dikenalin sama salah satu fotografer kenal kok sama Iren. Oh jadi by the way, gue sama Iren tuh udah kenal udah lama dari zamannya gue kuliah. Ya. Karena kita sempet satu kelas ya Ren ya. Masa? NPM,
Iya, NPM. Nah itu tuh Nicolin Patricia. Iya, Nicolin Patricia. Gue sempat satu kelas. Iren tuh ternyata senior gue di NPM juga. Jadi dia ada kelas yang harusnya dia ngulang. Jadi dia ketemu angkatan gue. Ngulang di NPM? Iya, jadi kayak ngikut ya Ren ya? Apa sih? Bukan ngulang ya bahasanya? Lu gak lulus? Bukan. Jadi ada nggak satu masuk. kelas yang gue bolong. Terus habis itu digantiin pas di batch-nya dia. Batch-nya gue. Iya. Oh ketemu jodoh tuh ya. Bisa kayak gitu ya. Gitulah. Keren banget sih. Makanya terus gue ketemu Iren itu di NPM, tiba-tiba ngobrol-ngobrol, ternyata kita ada relatives yang kita saling kenal saat itu. Ya saat itu gue masih kuliah, iya. Jadi gue baru masuk MRA itu. Gue ngobrol sama Iren, gue baru masuk. Gue lagi di MRA nih, gue belajar how to retouch foto, gue belajar how to set up the lighting, segala macem. Ya itu berbarengan dengan gue moto stage biasanya. Nah, jadi gue masuk wedding itu gue dikenalin dengan salah satu relatives. Untung gue diajak, lu mau nggak coba syuting wedding saat itu? Gue bilang, oh boleh aja, karena kan ya maksudnya sorry itu saya. Itu 2017 tuh. 2015 kayak 15 deh setahu gue. Gue itu baru banget. Dan gue pakai kamera kantor saat itu. Baru gue lulus gue punya dapat kamera kantor 5D Mark 1. Wih, klasik keren banget. Klasik banget tuh 5D Mark 1 dengan lensa 2470 dan 5 gue dapetnya 85 saat itu. Jadi kayak gue coba foto wedding, terus gue kayaknya nggak berbakat kayaknya foto wedding. Gue kayak anjir gue bingung nih foto wedding. Terus tiba-tiba gue ditawarin untuk syuting video saat itu tahun 2016. Bentar. Apa yang membuat lu nggak capable buat itu? Gue nggak puas sama hasilnya. Oh nggak puas. Gue nggak ada yang kayak hasil setiap kali gue motret tuh kayak. Tapi kan lu udah dari fashion. Ya, beda lah kok. Beda. Fashion itu kan kita kan men-set up semuanya agar sesuai dengan mood board, sesuai dengan stylist, sesuai dengan apa yang di aim sama brand tersebut. Betul, kan. di setting semua ya. Apalagi kan di MRA saat itu kita harus dealing dengan puluhan stylist yang kondang banget ya. Maksudnya MRA itu kan saat itu kan the biggest fashion magazine in Indonesia nggak sih? Siapa yang fotografer mana sih yang nggak mau motret sama Mas Michael Pondak? Semua mau sama Mas Michael gitu loh, dan gue mendapatkan privilege itu. Jadi kayak kalau kasarnya kita tukang pencet shutter aja sama tukang lighting. Iya. Udah set semua. Semuanya udah set. Everything already settled kan. Iya, karena pada saat Mas Michael datang, Tuhannya datang, bubar tuh acara, udah beres. Maksud gue kayak bener-bener yang kayak, Jos aku maunya kayak gini ya. Oke Mas, ya what can you say, you cannot say not gitu loh maksud gue. Di situ gue belajar obey dan rules dan sistem di perusahaan. Karena gue pernah, mungkin satu hal yang aneh ya, statement gue adalah gue pernah kerja di perusahaan dan sebagai fotografer. Perusahaan big company sebagai fotografer itu kan satu pekerjaan yang mungkin orang sekarang, fotografer mah agency kali, paling lu di ini social media specialist atau apa, tapi gue di PT, gue pakai NPWP digajinya, gue pakai absen masuknya. Jadi kayak it's two things yang sangat kontradiktif nggak sih, sistem dengan kreativitas. Kalau menurut gue it's two things yang kontradiktif gitu loh. Lu harus making creativity dengan sistem yang ada. This is how it works, media how it works, standar-standarnya mereka, brand-brand yang akan masuk, stylist yang sudah sangat mengerti apa yang mereka kerjakan, editor room yang mereka udah tahu. Foto itu nggak semudah jepret dan posting. Ini cocok nggak sama layout? Jos, aku nggak suka nih kayak gini nih, karena ini fotonya di layout nggak enak banget. Kamu lihat dong potongannya. Kita harus tektokan dengan banyak orang untuk satu perkara, satu frame itu bisa masuk majalah. Betul. It's not easy like now. Kayak gue kadang iri sama teman-teman fotografer yang followersnya banyak gitu, kayak everyone mesmerizing your career. I mean like, gue saat itu tidak ada sosial media. Satu foto itu butuh berantem buat naik. Dengan berbagai divisi ya. Betul. Contoh kita foto, gue pernah sekali waktu gue foto buat Cosmo Girl. Can you imagine dari foto Dian Sastro tiba foto anak kecil, cewek. Itu kan susah banget kan, dengan stylist yang berbeda. Itu the system, that's how the system works menurut gue. Jadi menurut gue respect banget sama semua fotografer fashion yang dari zaman dulu. Mereka tetap bisa kreatif dan mereka tetap bisa breakthrough the system dengan cara mereka fotonya di print. Men, rasanya foto lu di print itu udah kayak bangga banget. Anjir, gue merinding gue ngingetnya. Itu rasanya ya. Ya mungkin kita punya orang tua, saat itu orang tua kita ngomong kayak, jadi fotografer bisa apa sih? Nah, ya nggak sih? Paling apa? Zaman-zaman kita kan kita nggak beda jauh nih.
32 kan umurnya kan? Eh, Iya kan? Mike 32 katanya. baru akil balik. Baru akil balik kan. Maksudnya kan saat itu kan kita tahu lah orang tuh pasti maunya kerja kantor, kerja apa. Pada saat kita kerja kantor dan jadi fotografer, menurut gue itu bener-bener proses pembelajaran sih. Pembelajaran know the system. knows the system. Karena menurut gue itu satu hal yang kurang sekarang sih. We know the system. Contoh seperti Iren yang udah pernah kerja kantor, dan Iren punya usaha dan Iren sebagai fotografer, she knows the system how it works. Ya. Nah terus kenapa lu bisa bilang lu nggak mumpuni dengan dunia wedding? Karena pada saat gue ngeliat hasilnya, gue kurasi, gue edit, gue gak suka sama fotonya. Berapa lama lu proses Iya, sampai lu decide kayak gue nggak Gue suka? nggak cocok nih. Mungkin 3 tahun kali ya. 3 tahun. 3 tahun. Gue sempet masuk salah satu vendor sebagai fotografer tapi nggak lama. Di mana tuh? Ada nggak usah disebut. Ada satu fotografer. Vendornya udah nggak ada sekarang. Dulu lumayan naik daun. Gue kayak sadar gitu loh pada saat gue tidak lanjut motret. Gue kayak sadar kayak anomali, sebenarnya ini anomali banget menurut gue. But it's fun, coincidentally lucu lah. Jadi gue itu masuk satu vendor dan gue di-cut sama vendor itu karena vendor itu udah nggak berjalan. Basically ya udah bubar jalan vendornya. Di momen setelah gue nonton konser. Oh. Jadi buat gue tuh lucu kayak Udah. kayak sign gitu loh kayak emang ini bukan buat lu lah gitu loh. Oke. Ya nggak sih kayak Iya. gue habis nonton konser Mumford & Sons di Singapura. Gue bikin video, gue motret pakai RX Mark 3 waktu itu. Wow. Gue foto-foto kayak gue happy, gue kayak gue happy banget nih with this kind of moment yang gue harus foto-foto stage gitu loh. Terus tiba-tiba ya besoknya gue dibilang ya kalau gue udah nggak bisa join lagi dikarenakan kita pilot segala macam. Gue cuman marah mungkin sehari kali ya. Abis itu gue mikir lagi, looking back, lah anjir, pas banget momennya pas stage, nggak tahu ya kayak it's kind of things yang emang Yang sudah di jalan ya udah. iya kayak beririsan dengan hal yang gue suka Iya, gitu iya. loh. Rootsnya lu lah itu. Rootsnya gue balik ke situ, gue kayak gue suka gitu loh, hal yang gue suka. Makanya kalau sekarang agak loncat ngomongnya, kalau sekarang gue selalu menyempatkan diri untuk nonton konser. Oke. Karena tuh lo suka itu. Karena gue suka. Refreshing buat dia. Gue happy, gue bisa nangis nonton konser. Wih. Gue bisa nangis. Passionate berarti lo. Gua bisa nangis. Dia nonton Green Day, gue yang Enggak, seru Blink, banget. Blink, Bling. Gue nonton Blink kemarin, gue jauh, tapi gue berasa kayak gue dipeluk Tom DeLonge gitu loh kayak. Kayak gue kayak feeling so high man, gue kayak anjir gue happy banget sih ngelakuin. Gue happy banget sih datang ke konser. Nah kayak gitu. Terus kalau tadi balik ke kode ini, ya gue akhirnya decided kayaknya gue nggak cocok motret deh. Gue pertama-tama setahun pertama gue sadar kayak gue berasa kayak kok kayaknya di stage di wedding ini gue nggak begitu berkembang fotonya. Gue berasa karena zaman dulu kan masih freelance juga kan, basically freelance juga, kok banyak orang yang nggak hire gue ya gitu loh. Gue berasa kayak apa foto gue jelek ya gitu kan. Gue udah mulai berpikir seperti itu. Nah akhirnya pada saat itu berjalan, gue sembari fokus untuk coffee shop gue nih. Terus tiba-tiba gue ditawarin, gue cuman ditawarin video waktu itu pertama kali ngegantiin teman gue. Oh ini mulai video Ngesap. nih. Ya, Video. gue nge-sub orang. H-1 gue ditelepon temen gue kecelakaan, gue disuruh gantiin dia. Ya. Gue inget banget bayaran pertama gue jadi sebagai videographer itu 300.000 cash Gila satu hari. satu hari. Binder dan dead. Kalau lu waktu itu berapa? Pernah juga ya gitu ya. Apa? Dibayar pertama kali? No. Karena itu gue kenalan doang sih, for fun. Kalau gua cepet ceng. Ya nggak beda jauh kan umur kita kan? Cepet ceng. Gue 300.000 dibayar cash gue saat itu. Pertama kali gue syuting. Nah di situ gue merasa enak juga ya syuting video ya gitu loh. Di satu sisi gue itu nggak pernah terpapar dengan sinematografi apapun. Gue cuman penikmat film. Gue cuman suka nonton film. Gue nggak yang kayak kayaknya jadi videographer keren deh. Gue nggak pernah punya pemikiran itu dari gue kuliah. Even dari gue SD nggak pernah. Gue nggak pernah punya pemikiran untuk jadi videographer sama sekali. Jadi waktu pas lu SD, lu pemikiran lu apa? Kayaknya cuman jangan jorok. Aduh. Kayaknya SD gue cuman kayak gue pengen cepet pulang sekolah. Gue cuman punya mimpi saat itu, gue inget banget. Gue punya mimpi gue mau jadi pilot. Oh pilot. Tapi mimpi gue kubur setelah gue tahu kelas 3 SD ternyata gue minus.
Oh pilot nggak boleh minus ya? Nggak Nggak boleh. boleh. Saat itu kan nggak boleh kan. Nggak boleh Oke. silinder Ya nggak juga. boleh minus, nggak boleh silinder. Ternyata gue menuruni bakat dari keluarga bokap gue, di mana mata kita satu keluarga pakai kacamata. Oke. Terus pada saat gue SMA, gue mimpi jadi pemain basket sempat sebenarnya. Gue sempat di salah satu klub, tapi kaki gue patah, kaki kanan gue, karena kecelakaan. Another roadblocks again. Akhirnya ya udahlah, gue nggak mau ngapain nih. Kayak gue bingung mau ngapain. Tiba-tiba bokap gue dengan idenya, gue lulus, gue SMA kelas 2 kalau nggak salah ya. Gue dimasukin dari Australia School of Photography. Itu kayak random banget ya. Sumpah, hidup gue random banget. Gue kalau gue pikir, kalau gue cerita sekarang hidup gue tuh random abis. Kayak gue tiba-tiba gue masuk dari Australia School of Photography, rumah gue di Sunter, gue mesti nyetir, gue mesti naik busway saat itu ke Blok M. Yang masih di Oh, Blok itu M. masih Blok M. Bukan, Ratu Plaza. Seberang STC Iya. coy. Iya, yang di bundaran. Seberang STC. Iya, Ratu iya, Di bundaran itu. Itu malah cici lu kan? Iya, menci gue. Loh, Cici lu juga ikut belajar? Enci gue tuh sebelum, karena enci gue tuh di LS kan harus bisa motret. LSPR. LS. Iya, karena dia Oke. kuliah di LSPR, harus ada mata kuliah apa ya gue lupa. Jadi dia duluan, terus tiba-tiba bokap gue dengan ide, udah lu masuk aja deh sana daripada nganggur, kata bokap gue. Daripada lu nggak, karena saat itu kan gue kaki gue patah. Kaki gue patah, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Terus gue mencoba main basket lagi juga udah nggak bisa. Mungkin kode ini tau lah, kalau layup tuh gue takut gitu. Dia Yeah. tahu, gue ngelangkah tuh nggak yakin sampai sekarang. Kayak akhirnya gue ngapain ya? Apa yang bisa gue salurin ya? Main musik gue begitu-begitu aja gitu loh. Gue cuman main drum sama main bass, cuman ya udah sekedar bisa aja. Mau masuk band juga kayaknya tolol gitu loh. Biasa aja gitu Iya, kayaknya semuanya tuh biasa. Gue cuman just some random overall guy aja, overall guy yang bisa banyak hal tapi overall aja gitu loh. Kayak lu bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak bisa? Ya tapi nggak ada yang excel. Iya. Kayak itu bisa dulu aja. Ya. Ya. Berikutnya ngembangin gitu Iya. kan. Ya, tapi saat itu gue tidak punya mindset untuk mengembangkan. Jadi gue sempat ya udah cuman ikut kelas foto. Ya gue ikut, gue tahu setting lighting nih gini. Ternyata payoff-nya pada saat gue ngantor. Oke. Ternyata apa yang gue pelajarin di umur 15 tahun itu payoff-nya di gue umur 20. Yang pas di MRA. Pada saat gue di MRA gue langsung paham cara setup lampu. Gue kayak gue ngerti deh gini. Tunggu. 15 tahun tuh maksudnya lu belajar dari Triadi itu Iya. pas umur 15 tahun? Iya. Data shop. Oh, gue pikir setelah umur 20-an lu Enggak. bla 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 lu udah ikut Darwis Enggak. Oh. Gue lagi SMA. Karena gue kecelakaan itu. Jadi gue disuruh. Tapi sekarang masih main basket? Masih sama Kodeni. Tapi udah cukup banget. Denny. Sama Agung. Sama Agung. Den. Agung tuh yang suka bikin perpecahan gitu lah orangnya. Iya. Oh, emang sih dia sih emang rada-rada bangsat ya orangnya. Dia ya. baik. Oh, iya. Ya kayak gitulah, maksudnya kalau ngomong kalau misalkan tadi Ren bilang random banget hidup gua. Bener-bener random. Gua orangnya tipikalnya apa yang bisa gue jalanin di depan gue jalanin. Apapun. Apapun. Kecuali gua nggak mau ngomong ntar kayaknya ada satu pekerjaan yang tersinggung. Pendeta? Enggak. Oh enggak. Gua nggak suka agen asuransi. Bagian asuransi. Iya. Agen asuransi anjing. Ya udah. Gua nggak suka. Sorry. Gua berjelas ya. Gua bukan agen asuransi. Finance apa tuh? Finance shit lah itu. Financial advisor. Financial planner. No. Gue bisnis asuransi. Oke. Oh, bisnis. Gue Nggak, bukan ya, agent. Gue maksudnya gini, maksudnya sorry to say. Kok dia tahu sih gue agent asuransi? Karena kan gue research lu research gue nggak? Gue research lu. Tolong banyak kan mau wedding lah, apalah kopi lah. Gue bilang kopi apa nih? Kopi santet. Kopi santet. Nanti kita lanjut sana. Jadi pokoknya intinya ya udah gue randomly memang gue mengerjakan apa yang bisa gue kerjakan. Tadi bahasannya Kode ini kenapa lu sadar lu nggak bisa? Ya itu di momen yang pada saat gue nggak pernah ngerasa puas sama apa yang gue hasilkan. Gue kayak kalau kopi gampang puasnya. Tiap pagi pas bikin enak, lu happy. Anjir enak banget kopi gue hari ini. Atau tiba-tiba lu lagi bikin, tiba-tiba temen lu pesan, temen lu cuma komen, nyet anjir kopi lu enak banget udah habis nih. Nah baru gue nambahin tadi tuh, kalau misalkan cuma buat diri sendiri kan kayak tapi iya buat kan? orang lain. Iya kan? Itu tuh satu hal yang gemeter tuh gitu. bener, Satisfaction-nya kayak, langsung pol tuh. oh gue bisa bikin kopi ya? Gitu loh, ngerti kan? Kayak hal-hal kayak gitu. Ya makanya akhirnya pada saat gue bikin coffee shopnya bertahan 4 tahun. Ya beruntung banget gue bisa bertahan 4 tahun. Terus ya gue sembari moving pelan-pelan dari foto ke video. Nah, yang membuat lu satisfied dengan video, gue lebih bisa video nih dibandingin foto. Movement. Oh, oke, gerakan. Karena dia bergerak Motion. Iya, Lebih ke motion, movement. Ya karena basically we going back again to our roots aja. Gue suka stage.
Stage action lebih ini sih banyak Gue suka unpredictable. Gue suka segala sesuatu yang bergerak dan itu menjadi irama. Oke. Oh, I get it. It's simple like this menurut gue. Gue mungkin gak ada kapasitas untuk ngomong ini ya. Tapi I just have to say it. Your POV Iya lah. kan, POV gue. Buat gue ngedit video itu susah. Kenapa? Gimana lu match the movement with the song? With the beat. No, with the song. With the song. Buat gue. Oke. Beat itu ketukan pedoman. Oke. Apakah kita sebagai videographer mendengarkan lagu yang kita mau pakai buat kalian kita berulang-ulang sampai kita paham lagu itu maksudnya apa? Ya. Iya biasanya Belum gitu tentu. kan. Harusnya gitu kan. Harusnya. Tapi jarang. Harusnya. Apakah kita sebagai videographer kita melakukan itu? Belum tentu. Iya. Ya. Apakah kita sebagai videographer kita ngomong ke klien kita, guys, lagu yang sentimental buat kalian kayak gimana sih? We go through their hearts. That's how it feels pada saat lu nonton konser gak sih? Pada saat lu tahu lagu yang lu suka naik nih, lu merinding. Interesting. Gitu loh maksud gua. Ya. Interesting. Itu sih yang kayak gue baru realize gitu. Gue tuh suka perhatiin karya lo sebenarnya. Lu tuh unik pemilihan lagunya. Makasih. Ya beneran lu mesti ngeliat sih kayak ini Gua apa ngecekin satu-satu lagu ini lagu apa. Si anjing bisa dapet aja. Gue rasa karena rootsnya emang lu suka songs Ya. sama konser. Iya. Jadi kayak ngerasain oh lagu ini punya emosi apa sih? Betul. So itu lu bisa incorporate di video rather than mungkin foto kali ya. Iya sih gua sorry lanjut. Enggak? Itu. Oh, thank you buat komplimenterinya, thank you banget. Gua kayak gitu sih, Mike, kayak bener-bener particular song itu menentukan buat gua. Apa ya sebutannya? Gua nggak percaya lah kalau ada orang bilang sama gua lagu band tuh nggak bisa dipakai buat wedding. Nah, itu. Yang menurut gue menarik dia tuh pakai lagu rock untuk videonya dia. Menurut gue Mostly. Iya. Namaku Bento. Enggak dong, enggak, itu Iwan Fals. Ntar gua pakai slang ya. Enggak. Umur ketahuan nih. Iya, umur ketahuan nih. Umur Ya ketahuan. buat gue gitu sih. It's run through your soul gak sih? Sorry to say nih. Iya. Ada gak lagu yang lu suka banget? Tapi lu mungkin gak inget. Lu gak inget nih, tiba-tiba lu lagi nyetel. Lu punya nyetir, pulang lagu itu ke play. Apa yang lu lakuin? Nyanyi lah. Sing along. Langsung kan, Iya. lu happy kan? Iya. Itu yang feeling sing gue mau kasih ke video gue. Oh kayak gitu. Those feelnya. feelings. Kalau mungkin ada satu scene di satu series yang gue suka banget, The Bear. Kalau ada yang nonton The Bear, inget nggak yang pas momen si Cousins? Lu nonton The Bear nggak, Ren? Gua nonton. Ada The Bear. Jadi intinya ada satu karakter. Dia ini fucked up banget nih orang. Nih orang nggak bisa kerja. Tiba-tiba dia di endorse sama saudaranya buat lu kerja di fine dining restoran deh. Tapi lu mulai dari nol. Dia benar-benar ngeluh satu episode itu. Kayak fuck gue nih yang punya restoran. Tapi kenapa gue diginiin gitu-gitu segala macam. Sampai di momen dimana dia make it. Dia make it dalam artian supervisornya ngomong, besok lu pindah desk. Lu gak usah di belakang kitchen lagi. Lu sekarang udah boleh serving. Learn the system works. Dia pulang nyetel lagu Taylor Swift. Di scene itu lu mesti cari The Bear namanya Cousins. Cari aja Cousins sama Taylor Swift. Jadi dia nyetel lagu Taylor Swift yang love song. Dengan keadaan, ngerti kan maksud gua? Those songs itu buat orang jatuh cinta. Tapi incorporated dengan dia punya feelings. Ya, pada saat itu. Feeling saat itu gitu loh. Nah maksud gue tuh pengen juga kayak gitu. Gue pengen memberi, bukan pengen memberikan sih. Karena menurut gue video wedding itu kan karya kolaboratif ya. Gak cuma dari kita sebagai videographer, gak cuma ada editor, gak cuma ada fotografer, tapi itu kan the whole system it has to works maksud gue. Ya, setuju. Dan itu menurut gue bener-bener hal yang beda. Hal yang beda lu ngeliat dari POV yang berbeda dan gimana caranya lu deliver ke klien supaya those butterfly and goosebumps feelings yang setiap kali lu setel lagu itu lu langsung inget anjir ini lagu wedding gua nih. Oke. Gitu loh. Interesting. Kayak waktu itu dulu kayak gue jadi relate sih ya. Ketika waktu itu gue
videoin, gue buat video tanda kutip asal-asalan aja lah ya, bukan asal-asalan sih, nanti klien gue denger lagi. Tapi basically gue fotografer. Tapi gue mau ngasih tambahan komplimen tuh kayak udah gue videoin deh gitu kan ya. Gue sekalian belajar coba iseng. Terus pemilihan lagu gue gitu tuh saklek. Kalau udah gue harus orangnya pilih lagu dulu. Sampai lagu gue dengerin tuh. Seminggu deh minimal, sebulan gue dengerin lagu terus supaya gue dapat apa yang harus gue ambil, feel-nya kayak gimana segala macam. Tepat sih. Nah, ketika udah jadi videonya segala macam, terus udah sekitar 2 tahun 3 tahun gue denger lagu itu lagi. Feeling gue tuh kayak langsung relate lagi ke masa waktu pas gue ambil video itu loh. Yeah. Walaupun gue yang ngambil video itu bukan mereka loh ya, tapi gue juga kayak gila video waktu pas kemarin tuh feelnya seperti ini nih. Nah itu. Gitu. That's the point gak sih? Buat hal konyol gue inget lagi gitu kan. Ya. Songs bring memories. Gue jadi ingetin gue. Jadi ternyata yang harusnya seperti itu dan waktu itu kebetulan gue lakukan kebetulan. Songs bring, kalau menurut gue songs bring memories. Pasti. Good or bad. Dan makanya pada saat lu nonton konser itu menurut gue 3 tempat yang paling banyak emosinya adalah bandara. Karena bandara itu banyak ngeliat orang berpergian, lu banyak emosinya. Rumah sakit, either orang meninggal atau orang lahir, sama tempat konser. Karena setiap lagu yang dimainin sama band yang lu suka, itu bakal bikin lu kayak nginget setiap momen yang ada. Menurut gua. Sama halnya kayak rumah sakit juga ketika cium bau rumah sakit, lu akan inget, lu akan keinget semua hal yang kayak all sense ya. Wah, gua kesini waktu itu nengokin siapa ya? Siapa yang sakit di sini ya? Sama pada saat lu nonton satu band yang lu suka. Jadi janganlah teman-teman, janganlah pernah bilang sama orang lu lebay banget sih nonton konser sampai nangis. Ya, that's how it feels gitu loh. That's really the feelings pada saat lagu itu naik, deng. Wah, nyawa lu kayak hilang coy. Kayak lu langsung inget nih pada saat lu dengerin momen lagu ini di momen apa. Kayak itu yang gue pengen sebenarnya pada saat gue bikin video. Lu ada nggak Ren? Momen apa Ren? Momen sama cut. Emang gak sebut? Cut. Oke, gue pengen nanya. Kalau misalkan itu kan dari POV-nya lu dengan memilih lagu yang lu yang suka dan lu ngeliat si kliennya seperti itu cocok. What if kalau kliennya milih lagu yang nggak bagus, ya menurut kita ini lagu jadul banget, terus nggak relate, nggak apa. Nah, lu gimana lu how to deliver that? Kalau how to deliver that, buat gua tetap just do the professional things. Just do the professional things sih menurut gua. Tetap in the end line kita adalah kita penyedia jasa. Oke. In the end tetap titiknya itu, tetap itu koridornya. Kalau menurut gua, kayak ya klien maunya apa nih, mau lagu ini. Kita bisa nggak sih drive? Bisa dong. It's all about negotiation lah menurut gua. Lu negosiasi lah. Kayak gimana cara lu approach ngomong sama kliennya, gimana caranya lu racunin tuh kepala klien lu sama lagu yang kayak ini kayak pakai lagu ini asik nih gitu loh. Kayak lu racunin, tapi in the end the decision tetap di klien kan. Pada saat klien yang nggak mau ya nggak apa-apa, it's okay. Tapi cara mengakalinya adalah ya we have to put an extra time buat bikin director's cut. Director's cut. Itu izin sama kliennya. Kayak sorry, gue bikin video satu lagi ya, gue mau ngepost video satu lagi pakai lagu ini. Oh iya nggak apa-apa, biasa kalian nggak apa-apa, yang penting kita udah deliver apa yang kalian mau. Terus kalau boleh gue tambahin juga sebenarnya kayak ini, dan kalau lagu yang mereka pilih itu berarti ada memori di betul itu buat jadi mereka. Kita harus bisa kadang-kadang kita harus bisa menghargai lah, bisa menghargai mereka sukanya apa. Tapi mungkin kalau dari udah ada memori tapi kan nggak sesuai dengan idealisme kita nih. Betul. Lagunya kurang cocok sama kita nih. Justru kalau menurut gue itu adalah sebagai seorang kita bekerja di dunia kreatif tantangan. Kita harus membuat itu supaya hasilnya lain daripada yang lain. Betul, profesionalisme juga. Mungkin ya dengan lagu yang ada, lagu slow yang zaman dahulu gitu kan ya, kita boleh nggak mixing. Nah, tapi mesti ada negosiasi sama si kliennya kan. Boleh nggak lagu lu oke nih, walaupun nggak cocok sama style gua, tapi boleh nggak gua mixing sama beberapa lagu yang mungkin akhirnya bisa lu mungkin kita ketemu di tengah hal baru. Betul, gitu kan ya. Lu dapat hal baru, gua pun happy mengerjakannya. Betul. Nah karena balik lagi yang seperti kita ngomong sama Iran ya, di episode sebelumnya, ya intinya kan klien tahu memilih itu kenapa, gitu kan ya. Dia ada story behind-nya lah. Iya, kalau menurut gue sih mungkin kita ngakalin gitu ya di industri kreatif ya. Makanya kayak contoh kayak Iran bisa kayak
gue feelnya sama dia tuh kayak sentimental jadinya. Yeah. Sama halnya dia nih, ini kurang lebih mirip nih. Dia cuma tampilan luarnya doang nih, kelihatannya mirip, keras. Rocker. Ya rocker. Keras ini palaku. Tapi ya sebenarnya dia tuh sentimental loh orangnya loh. Feelingnya kuat. Feelingnya kuat, melankolik sebenarnya dia. Iya. Ya kan di berbalut dengan rambut gondrong lagu rock itu kan tetap lah kita akan nangis. Pada ya waktunya. maksudnya Indian we always have a soft spot aja buat Iya, gua. iya. Tapi soft spotnya beda-beda ya. Beda-beda kita ya, tiap orang beda-beda. Oke guys, kita kan sudah tahu nih sepak terjangnya si Josh ini udah sampai sejauh mana. Kita abis ini kita lanjut ke episode selanjutnya. Kita ngebahas yang namanya kopi santet. Thank you guys. Boleh kalau ada yang kita mau nanya-nanya bisa di follow, subscribe sama komen di kolom komentar Ya tolong kita ya. nih masuk nih sponsor woi, Dan juga sponsor-sponsor boleh lah diisi. Oke guys, thank you. Terima kasih.